Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di antara kisah-kisah cinta yang diabadikan sepanjang sejarah manusia, tidak ada yang seindah, sekaligus sekompleks, seperti kisah Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang rasa, bukan hanya tentang kerinduan, tetapi tentang ujian, harga diri, iman, dan perjalanan jiwa menuju Allah. Di balik kisah ini, tersimpan berbagai kontroversi yang telah dibicarakan para ulama selama berabad-abad, tentang cinta yang membutakan, tentang godaan yang hampir menghancurkan sebuah istana, tentang seorang wanita yang kalah oleh pesona ketampanan seorang nabi, dan tentang bagaimana Allah menjaga Yusuf, memberinya keteguhan hati, dan menjadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. Sementara itu, Zulaikha, dari seorang perempuan yang terseret oleh nafsu dan ambisi, berubah menjadi hamba yang tersungkur dalam penyesalan, hingga akhirnya ditakdirkan merasakan manisnya hidayah. Inilah perjalanan cinta yang bukan sekadar romansa, tetapi perjalanan menuju cahaya. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami kisah yang indah ini. Kita buka tabir kontroversinya, kita renungi hikmah yang tersembunyi di balik setiap detil yang Allah abadikan. Dan seperti biasa, kita masih bersama Cahaya Hikmah, tempat di mana kisah lama hidup kembali, menjadi nasihat bagi hati yang haus ketenangan, dan menjadi cermin untuk melihat diri kita lebih jujur. Sebelum kita melanjutkan perjalanan penuh makna ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, agar kisah-kisah syarat hikmah seperti ini dapat terus tersebar luas, dan menjadi cahaya bagi banyak saudara kita. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Zulaikha adalah sosok perempuan yang namanya bergaung di seluruh negeri Maghrib. Zulaikha, putri Sultan Taimus. Sejak kecil ia hidup dalam balutan kemewahan, istana megah, dinding berlapis emas, kain sutra dari negeri jauh, dan perhiasan yang tak terhitung jumlahnya. Kecantikannya melegenda, rambutnya berkilau laksana benang emas, matanya bagaikan bintang timur yang terpancar di malam gelap. Senyumannya mampu mengguncang hati para bangsawan. Setiap raja, setiap pangeran, setiap orang terpandang ingin menjadikannya permaisuri. Namun hati Zulaikha kosong. Ia menolak semua lamaran, menutup pintu bagi cinta yang datang menghampiri. Hingga suatu malam, dalam tidur yang tenang, ia melihat sebuah mimpi yang tak biasa. Sosok bercahaya hadir di hadapannya. Indah seperti malaikat, namun bukan malaikat, manusia, namun lebih dari sekadar manusia. Zulaikha terpesona, hingga jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Siapa engkau?" bisiknya. "Aku Yusuf," jawab cahaya itu. "Engkau akan menemukanku di Mesir." Zulaikha terbangun dengan napas tersengal, dan sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama. Ia menolak semua pinangan dan berkata, "Tidak ada cinta dalam hatiku, kecuali untuk sosok yang kulihat dalam mimpiku." Sultan Taimus ayahnya gelisah. Putrinya yang paling berharga, putri yang menjadi simbol kehormatan negeri, menutup diri dari semua lamaran. Hingga akhirnya sebuah jalan terbuka, pernikahan yang tak pernah ia inginkan dengan seorang pejabat agung Mesir, seorang raja dengan sebutan Al-Aziz, dan terkenal dengan nama Kitfir. Pesta megah pun dipersiapkan. 1000 unta, 1000 kuda, emas perak permata, semua bergerak menuju Mesir. Cahaya obor menari di atas pilar-pilar raksasa. Zulaikha, gadis jelita dari negeri seberang, berjalan perlahan menyusuri aula pernikahan. Kilau perhiasan emas dan batu permata menghiasi tubuhnya. Namun sorot matanya menyiratkan kebingungan antara harapan dan takdir yang sudah ditentukan. Di hadapannya berdiri seorang pria terpandang, Al-Aziz, pejabat tinggi kerajaan. Ia bukan lelaki muda, melainkan sosok terhormat dengan rambut yang telah memutih sebagian, jubah kebesaran, menandakan kekuasaan dan kehormatan. Pernikahan itu bukanlah hasil cinta, melainkan perjodohan yang syarat kepentingan dan gengsi. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, hari-hari berlalu dalam kemegahan istana. Zulaikha hidup dalam limpahan harta, dikelilingi para dayang, wangi dupa dan tirai sutra. Namun, di balik keindahan itu,
Ia merasakan kehampaan. Suaminya sibuk dengan urusan kerajaan, dingin dalam kasih sayang, dan tak pernah sempat memberikan keturunan yang ia dambakan. Malam-malamnya, Zulaiha dilalui dalam kesunyian. Ia sering berdiri di balkon tinggi, memandang langit Mesir yang bertabur bintang, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini takdir seorang perempuan dihormati, dicemburui, tapi hatinya kosong? Di balik gemerlap itu, Zulaiha hanya menyimpan satu harapan dalam diam, bertemu dengan sosok yang pernah hadir dalam mimpinya, sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah. Namun sebelum kita lanjutkan prahara cinta Zulaikha dengan Al-Aziz, jauh di belahan bumi lainnya, layar kisah bergeser menembus gurun dan lembah ke utara. Kan'an, di tanah itu, seorang anak lelaki berlari di padang hijau, wajahnya bercahaya laksana rembulan. Dialah Yusuf, putra kesayangan Nabi Yakub alaihissalam. Setiap gerak dan tawannya seakan menyimpan cahaya ilahi yang sudah dititipkan padanya sejak lahir. Suatu malam, Yusuf mendekati ayahnya dengan mata berbinar. "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub menatap putranya dengan penuh kasih, memahami makna mimpinya, lalu berbisik lembut. Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Quran Surah Yusuf ayat 5. Bisikan mimpi itu merambat ke telinga saudara-saudaranya. Hari demi hari akhirnya menumbuhkan rencana kejam, dan gelombang takdir pun bergerak perlahan. Ayah lebih mencintainya daripada kita. Kita 10 orang, dia hanya seorang. Mari kita singkirkan dia, ujar salah satu saudaranya. Mereka meminta izin. "Ayah, biarkan kami membawa Yusuf jalan-jalan bersama kami." Nabi Yakub ragu dan berkata, "Tidak, aku khawatir kalian lalai menjaganya." Namun akhirnya, dengan berat hati, ia mengizinkan. Yusuf pun berangkat bersama saudara-saudaranya. Lembah itu jauh, tempat itu sepi. "Kemari Yusuf, kami akan menunjukkan sesuatu." Dan mereka pun menyeret Yusuf, mengoyak bajunya, dan melemparkannya ke dalam sumur gelap, lalu kembali pulang membawa kabar dusta. Tangan-tangan kecil yang dulu memeluk ayahnya, kini dipaksa pasrah dalam gelap, menggantungkan harapan hanya kepada Allah. 3 hari 3 malam, ia terjebak di sumur gelap, ditemani dingin dan ketakutan. Sementara di kejauhan, terdengar suara langkah kafilah Mesir melintas. Dengan tali diturunkan, Yusuf diangkat, bukan sebagai anak Nabi, tapi sebagai budak yang diperjualbelikan ke istana Mesir, tempat Zulaiha menunggu takdirnya. Kafilah itu akhirnya tiba di Mesir. Seorang budak untuk dijual, teriak para pedagang. Orang-orang berkerumun, ingin menyaksikan anak laki-laki yang tampan itu. Al-Aziz, sang pemilik rumah megah Mesir, tertarik dan menatap Yusuf dengan seksama. "Bawalah anak ini kepadaku," katanya kepada pedagang. Namun pedagang tampak ragu. Anak ini berbeda. Mereka tahu Yusuf bukan seorang budak. Ia adalah anak merdeka. Oleh karena itu, mereka menjualnya dengan harga murah, karena takut akan menimbulkan masalah. Yusuf pun dibawa ke istana, tempat ia akan memulai hidup barunya. Al-Aziz pun berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kelak menjadi anak angkat yang mulia." Quran Surah Yusuf, ayat ke-21. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, mendengar kabar tentang kedatangan seorang budak tampan itu. Zulaiha, istri Al-Aziz, penasaran, lalu menatap budak itu. Ketika matanya pertama kali bertemu dengan Yusuf, jantungnya berdegup tak beraturan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya diam, menatap sosok itu, sementara Yusuf mulai menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Tahun demi tahun berlalu, Yusuf tumbuh di rumah Al-Aziz. Wajahnya kian bercahaya. Akhlaknya semakin mempesona. Setiap langkahnya, setiap kata yang keluar, seolah membawa cahaya tersendiri. Dan jauh di balik kekaguman Zulaiha, benih sebuah kisah takdir pun mulai menumbuhkan dirinya. Kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ibnu Abbas meriwayatkan kegagahan Yusuf begitu luar biasa. Setiap orang yang menatapnya terhenti seketika, terpana,
tak sanggup mengalihkan pandangannya. Di sisi lain, hati Zulaikha bergejolak. Budak yang dulu ia lihat telah tumbuh menjadi lelaki yang mempesona, seolah cahaya ilahi memancar dari setiap gerak-geriknya. Setiap pandangannya membuat jantungnya berdebar, setiap senyum Yusuf menusuk hatinya. Sahabat cahaya hikmah, disebutkan dalam suatu kisah, suatu malam, keberanian itu memuncak. Zulaikha menatap Yusuf dengan mata yang berapi-api. "Yusuf, aku mencintaimu," bisiknya dengan suara serak, nyaris tersedak oleh rasa kagum dan gelisah. Yusuf menatapnya. Wajahnya pucat, namun tegar. "Wahai tuanku, ini tidak mungkin. Engkau istri majikanku. Aku tidak bisa mengkhianatimu, dan aku tidak bisa mengkhianati Allah." Namun Zulaikha mendekat. Suaranya bergetar, penuh desakan. "Tak seorang pun akan tahu. Semua ini hanya antara kita berdua. Aku mencintaimu begitu dalam." Yusuf mundur selangkah, kemudian berlari. Ia menembus taman istana yang gelap, mencari perlindungan hanya kepada Allah. Di sana ia menumpahkan seluruh hatinya dalam doa. "Ya Rob, lindungilah aku. Jangan biarkan aku jatuh dalam godaan ini. Jagalah kehormatanku." Doanya menembus langit, diterima oleh Yang Maha Mendengar. Dan malaikat-malaikat menjaga dirinya dari setiap bisikan nafsu. Namun Zulaikha tak menyerah. Semakin Yusuf menolak, semakin mendalam pula rasa cinta itu berubah menjadi keputusasaan. Ia memanggil pelayan-pelayannya, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang harus kulakukan?" Yusuf tak mau menerimaku. Seorang pelayan bersandar, menunduk, dan berbisik. "Bangunlah sebuah istana yang indah. Undang dia ke sana. Pastikan dia tak punya jalan untuk melarikan diri." Zulaikha menatap pelayan itu dengan tekad membara. Ia menelan napas panjang dan berkata dalam hati, "Jika ini jalannya, aku akan menyiapkannya." Sahabat cahaya hikmah, dalam kisah lain, disebutkan bahwasanya Zulaikha menuruti saran orang-orang di sekitarnya, menciptakan suasana yang menawan, mempersiapkan ruangan dengan segala kemewahan, emas, perak, sutra, parfum terbaik, musik merdu. Istana itu dinamakan Darussurur, istana kebahagiaan. Dengan pakaian tercantik, rambut dihiasi mutiara dan batu mulia. Zulaikha lalu menatap Yusuf yang baru memasuki ruangan itu. Segala keindahan terasa memikat, namun hati Yusuf tetap gelisah. "Oh Yusuf, aku membangun ini semua untukmu, datanglah kepadaku." Zulaikha memanggil. Yusuf mundur, suaranya tegas. "Wahai Zulaikha, engkau mengajak kepada yang haram. Istana ini bagi yang suci, tapi bagiku akan menjadi lorong kehancuran. Aku tidak akan melangkah ke jalan itu." Zulaikha mendekat, memuji. "Alangkah indah matamu." Yusuf menjawab tegas. "Mata ini akan berubah menjadi debu dalam kubur. Wajahku akan kembali ke tanah, dan tanah akan memakannya. Rambutku akan menjadi yang pertama hancur dan membusuk." Zulaikha terus mendekat. Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan zalim ini." Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, beberapa riwayat menyebutkan, Burhanullah, tanda kebesaran Allah, tiba-tiba muncul seperti lukisan seolah hidup dan mengingatkan kebaikan. Bahkan bayangan Nabi Yakub sekilas menegur Yusuf, menguatkan hati anaknya. Dengan tekad bulat, Yusuf berlari ke pintu. Zulaikha berteriak dan mencoba menahannya, menarik pakaiannya berulang kali hingga terkoyak. Tepat saat Yusuf sampai di pintu itu terbuka. Kitfir, suami Zulaikha, tepat berdiri di sana. Wajahnya serius, menatap Yusuf dan Zulaikha bergantian. Zulaikha dengan suara bergetar namun dipenuhi kepanikan, berkata, "Suamiku, budak ini mencoba merayuku. Kau harus menghukumnya." Yusuf segera menangkis. Hatinya penuh keteguhan. "Aku berlindung kepada Allah. Dialah yang mencoba menggoda aku, bukan sebaliknya." Kitfir terlihat bingung, tak tahu siapa yang harus dipercayai. Ruangan itu hening tegang, sampai tiba-tiba terdengar suara bayi dari buayan keluarga Zulaikha. Atas izin Allah bayi itu menangis dan bersuara seolah menegaskan kebenaran. "Periksa bajunya.
Jika robek di bagian depan, berarti Zulaikha berkata benar. Namun jika robek di bagian belakang, Yusuflah yang jujur. Semua terpanang. Mereka segera memeriksa baju Yusuf. Terlihat jelas robekan itu di bagian belakang, menegaskan bahwa Yusuf benar dan Zulaikha berdusta. Kitfir menarik napas panjang. Matanya menatap istrinya. Tipu daya wanita ini begitu besar. Kamu harus meminta maaf. Lalu menoleh ke Yusuf dengan lembut. Dan engkau anakku, jangan ceritakan peristiwa ini kepada siapapun. Namun, kabar itu tak dapat disembunyikan. Di sudut-sudut kota, perempuan-perempuan bangsawan bergunjing. Sudah dengar? Istri Sang Aziz jatuh cinta pada budaknya sendiri. Ia menginginkan budaknya yang muda itu. Cinta telah membakar hati Zulaikha. Amarah dan hasrat berbaur membuatnya tersesat oleh keinginannya sendiri. Gosip-gosip itu pun sampai ke telinganya. Ia memutar matanya. Suara marahnya bergema. Mereka menuduhku. Biarkan mereka. Mari kita tunjukkan apa yang akan terjadi ketika mereka melihat Yusuf. Zulaikha memutuskan mengadakan jamuan istimewa. Ia mengundang para wanita bangsawan kota. Datanglah, wahai para wanita, mari kita habiskan hari yang indah bersama. Balai pun dihias megah. Cahaya lilin menari di dinding berlapis emas. Hidangan terbaik tersaji. Buah-buahan paling manis berjejer rapi. Di depan setiap wanita, piring emas dan pisau perak menunggu, siap disentuh. Para wanita mulai mengupas buah mereka. Tak menyadari, mata mereka tertuju pada sosok yang dipanggil Zulaikha. Datanglah. Berdirilah di depan mereka. Suara Zulaikha bergetar, namun penuh kekuasaan. Yusuf melangkah masuk. Seketika itu juga suasana hening. Mata para wanita terbelalak terpesona. Pisau yang mereka pegang tanpa sadar melukai jari mereka sendiri. Darah mengalir namun mereka tak menyadarinya. Seolah dunia berhenti berputar. Ya Allah, ini bukan manusia. Ini malaikat bangsawan. Bisik mereka terpesona. Zulaikha tersenyum puas. Inilah dia yang kalian tuduh aku menginginkan. Aku menginginkannya. Tapi ia menolakku. Sekarang kalian mengerti? Para wanita menatap Yusuf terpana. Engkau benar, Zulaikha. Siapa yang bisa menolak kegagahan seperti itu? Namun Yusuf tetap tegar dan melangkah mundur, menjauh dari pandangan itu. Zulaikha kehilangan kendali. Suaranya berubah tajam. Engkau akan menjadi milikku, atau kau akan dipenjara. Yusuf menatapnya, hatinya bergolak. Pikiran menimbang. Haruskah ia tunduk pada godaan atau masuk penjara? Ia berbisik dalam doa. Ya Rob, penjara lebih baik daripada apa yang mereka ajak aku lakukan. Jika engkau tidak menolak tipu daya mereka dariku, mungkin aku akan tergoda dan menjadi salah satu dari orang-orang yang bodoh. Doanya dikabulkan. Dengan izin Allah, Yusuf dibawa dan penjara menjadi tempatnya selanjutnya. Bukan sebagai hukuman, tapi perlindungan dari tipu daya dan dosa. Yusuf dilempar ke dalam penjara. Di penjara, ia tidak sendiri. Seorang koki istana dan seorang saki, pembawa gelas sultan, menjadi teman Yusuf. Malam itu, koki mulai menceritakan mimpinya. Aku melihat diriku membawa roti di atas kepala aku dan burung-burung memakannya. Sementara sang saki menambahkan, aku memeras anggur, lalu memberikannya kepada sultan. Yusuf menatap keduanya dengan tenang, lalu berkata, Allah telah memberikan kepadaku ilmu tafsir mimpi sebagai petunjuk dan rahmat. Karena itu aku bisa menjelaskan mimpi kalian. Kemudian, ia menafsirkan, kamu koki akan digantung, dan burung-burung akan memakan kepalamu. Sementara kamu saki akan selamat, dan kembali melayani sultan. Waktu berjalan, dan semua terjadi persis seperti yang diucapkan Yusuf. Sang saki kembali ke istana, tapi ia lupa akan Yusuf. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, bertahun-tahun Yusuf tetap di penjara. Suatu malam Sultan Mesir bermimpi, 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. 7 tangkai hijau bersamaan dengan 7 tangkai kering. Semua peramal dan ahli mimpi dikumpulkan, namun tak seorang pun dapat menafsirkan mimpi itu. Tiba-tiba sang saki teringat, Paduka Sultan, ada seorang di penjara yang sangat pandai menafsirkan mimpi. Mari kita datangkan dia. Sultan memanggil Yusuf, namun Yusuf mengajukan syarat tegas.
Pertama, bersihkan namaku. Selidiki tuduhan para wanita itu, baru kemudian aku akan menafsirkan mimpi Sultan. Sultan pun memerintahkan penyelidikan. Zulaikha dan para wanita dipanggil. Sultan bertanya, apakah Yusuf menyerang kalian, atau justru kalian yang mencoba menggoda dia? Zulaikha menunduk. Akhirnya berkata jujur, Yusuf tidak bersalah. Aku yang mencoba menggoda dia. Ia selalu menjauhi diriku dan tidak pernah melakukan kesalahan. Wanita-wanita lain pun mengangguk setuju. Ya, Zulaikha berkata benar. Yusuf suci dan bersih. Kami salah menuduhnya. Dengan demikian, Yusuf dinyatakan bersih dan suci. Sultan pun menceritakan mimpinya. Yusuf menafsirkan dengan tenang, akan datang 7 tahun kelimpahan luar biasa, diikuti 7 tahun kelaparan yang parah. Jika tidak disiapkan, negeri ini akan hancur. Sultan terpesona. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Yusuf menjawab, tempatkan aku sebagai penanggung jawab persediaan. Selama tahun kelimpahan, aku akan menimbun makanan, dan saat kelaparan, aku akan membagikannya kepada rakyat. Sultan tersenyum lega. Mulai sekarang, engkau akan menjadi wazir Mesir. Segala harta gudang penyimpanan dan kekuasaan ada di tanganmu. Yusuf pun resmi menjadi wazir, membuka lembaran baru bagi dirinya dan negeri Mesir. Tahun-tahun berlalu. Atas izin Allah, Yusuf pun mengatasi semua permasalahan Mesir. Menjadi wazir yang bijaksana dan bertemu dengan keluarganya. Sedangkan Kitfir, suami Zulaikha, menua, kesehatannya melemah. Rumah megah dan kekayaannya tetap terjaga, namun hatinya sering dipenuhi kegelisahan. Zulaikha mulai menyadari kebesaran Allah dan betapa salahnya langkahnya di masa muda. Suatu hari, Kitfir jatuh sakit parah. Para tabib dipanggil, namun tak ada yang mampu menyelamatkannya. Di hadapan Zulaikha, ia menghela napas terakhirnya dengan berat. Dunia seakan berhenti sejenak. Kitfir meninggal, meninggalkan Zulaikha sendirian, seorang janda yang dulu memiliki segala-galanya. Kehilangan sang suami juga membuat Zulaikha kehilangan segala-galanya. Perlindungan dan kekuasaan pun tak lagi sama. Dalam kisah lain disebutkan Zulaikha, ia harus menempati sebuah pondok kecil di pinggiran kota. Tahun demi tahun berlalu, dan zaman yang gemilang berubah menjadi kesunyian yang panjang. Rambutnya memutih, tangan dan kakinya gemetar. Putri cantik itu kini hanyalah wanita tua dan lemah. Tapi dalam hatinya, cinta yang pernah ada untuk Yusuf tetap tersimpan. Namun, kini dibarengi penyesalan yang amat mendalam. Celakalah aku, gumamnya setiap malam. Bagaimana aku bisa mencoba menggoda Yusuf? Bagaimana aku bisa mendurhakai Allah? Bagaimana aku bisa menyembah berhala? Kini aku mengerti. Yusuf benar. Ia menundukkan kepala. Air mata menetes. Hubungan itu haram. Namun Allah telah melindungi Yusuf dan menegakkan keadilan bagi yang salah. Zulaikha menyesali seluruh kesalahannya, meninggalkan berhala, dan beriman kepada Allah menurut tradisi tafsir klasik dan literatur kisah Sulanbia, seperti yang dikaitkan dengan Al-Qurtubi, Al-Tulabi, dan Al-Kisai. Meskipun para ahli kontemporer mengkritik validitas riwayat tersebut. Sahabat Cahaya Hikmah, dulu kami pernah mondok di pesantren Pondok Tengah, Kamulan, Durenan, Trenggalek. Juga pernah mendapat cerita dari guru kami juga seperti itu. Oke, sahabat, kita lanjutkan. Dikisahkan pagi itu Yusuf alaihissalam melewati pondok kecil itu menunggang kuda. Zulaikha yang mendengar derap kaki kuda dari kejauhan keluar. Suaranya bergema di udara dingin. Maha suci Allah yang menjadikan raja menjadi hamba sahaya karena dosa mereka, dan menjadikan hamba sahaya menjadi raja karena ibadah mereka kepada kebenaran. Kata-kata itu diucapkan dengan suara pelan tapi penuh getaran, dan Yusuf alaihissalam yang kebetulan sudah berhenti tidak jauh dari pondok itu mendengarnya jelas. Hatinya tergetar dalam. Ia menoleh ke arah sumber suara dan bertanya, siapakah wanita itu? Tanyanya pada ajudan di sisinya. Tuan, itu Zulaikha. Dahulu ia istri Aziz, sekarang wanita tua miskin, jawab ajudan. Yusuf tertegun dan menghampirinya.
Sejenak tak bisa berkata-kata. Apakah ini benar Zulaikha, kumamnya? Rasa iba dan empati menyelimuti hatinya. Ia turun dari kudanya, melangkah perlahan mendekati wanita tua itu. Siapakah engkau? Aku tidak mengenalmu. Suara Yusuf lembut, namun penuh hormat. Zulaikha menundukkan kepala, suaranya nyaris serak. Apakah engkau tidak mengenalku Yusuf? Aku, Zulaikha. Yusuf menatapnya lama seakan menatap bayangan masa lalu yang telah lama hilang. Benarkah engkau Zulaikha itu? Ya, aku wanita berdosa itu. Jawab Zulaikha lirih. Di manakah kecantikanku? Di manakah kekayaanku dan kedudukanku? Allah mengambil semuanya dariku karena dosaku. Lanjutnya, suara Zulaikha pecah dalam kesedihan dan penyesalan. Ia menunduk, menutup wajahnya yang tak lagi bisa menyembunyikan umur dan derita. Meski tubuhnya lemah dan dunia telah menjauh darinya, hatinya tetap bersih dalam doa dan penyesalan, meninggalkan jejak pembelajaran abadi bahwa kekuasaan dan kecantikan duniawi hanyalah sementara, dan jalan taubat selalu terbuka bagi yang menundukkan diri kepada Allah. Nabi Yusuf terdiam sejenak, menatap wajah renta yang pernah ia kenal. Hatinya terenyum, perlahan ia mengangkat kedua tangannya. Ya Rob, wanita ini telah bertaubat kepadamu, ampunilah dia, dan kembalikan kepadanya cahaya dan kesehatannya. Doa itu seolah menembus langit, dan saat itu juga, angin sepoi-sepoi berhembus, seakan membawa rahmat turun bersama cahaya. Zulaikha pun berubah, rambutnya kembali keemasan, matanya bersinar terang, wajahnya mekar seperti mawar di musim semi, dan tubuhnya menjadi muda seperti dulu. Dikisahkan, tidak lama setelah kejadian itu, Nabi Yusuf pun menikahi Zulaikha atas izin Allah. Pada akhirnya, Nabi Yusuf dan Zulaikha disatukan dalam ikatan cinta yang dilandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, dari kisah panjang tentang Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihissalam, kita belajar bahwa cinta bukan sekadar rasa yang memenuhi hati. Terkadang cinta adalah ujian. Ada kalanya menjadi sumber kekuatan, dan seringkali menjadi jalan Allah untuk menyingkap siapa yang benar-benar dekat dengannya. Zulaikha, seorang wanita yang dulu terseret oleh nafsu dan ambisi, akhirnya bersujud dalam penyesalan, mengakui kesalahannya, dan menemukan hidayah yang selama ini ia cari. Dan Yusuf, seorang nabi yang dijaga kesuciannya, diajarkan untuk sabar, dan ditinggikan derajatnya setelah melewati badai fitnah dan godaan. Inilah hikmah besar yang ingin Allah tunjukkan, bahwa hati yang tersesat masih bisa kembali, dan hati yang dijaga akan selalu ditinggikan. Bahwa cinta, ketika tidak diarahkan pada kebaikan, dapat menjerumuskan, namun ketika diikat dengan iman, ia bisa menjadi jalan menuju kedewasaan, keteguhan, dan keselamatan. Semoga kita semua mengambil pelajaran dari kisah ini, agar kita mencintai dengan batas, menjaga hati dari godaan, dan menempatkan Allah sebagai pusat dari setiap rasa. Terima kasih telah menemani perjalanan kisah penuh makna ini. Tetap bersama kami di Cahaya Hikmah, tempat di mana setiap cerita menjadi pelajaran, dan setiap pelajaran menjadi cahaya untuk hidup kita. Sampai bertemu dalam kisah berikutnya. Semoga Allah menjaga hati kita, melindungi langkah kita, dan menuntun kita menuju cinta yang diridainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.